Sampai benar-benar kita punya pengalaman, oh cara tanam melon terbaik ini adalah seperti ini, gitu lah. Makanya tidak ada pakem khusus di pertanian. Pengalaman yang bicara, karena beda ladang, beda belalang, Mas. Halo Sobat Tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Sandi Prasetya dari Mas Miracle Farm. Itu kurang lebih 1 tahun yang lalu kalau kebun ini berdiri, tapi perintisan atau persiapannya kurang lebih 2 tahun yang lalu lah, sekitar tahun 2021 ya. Tapi start tanam on tuh 2022. Jadi sebetulnya ide awalnya itu dari teman kita, dan beliau juga salah satu owner di sini, pendana juga paling besar, namanya Pak Bayu. Beliau memang aktif di IT atau praktisi IT ya. Ada keminat atau ada keinginan atau minat yang sama dengan kita dari bidang agri. Akhirnya mengajak gabung saya dengan rekan saya Pak Haji Iqbal untuk menjalankan bisnis agri, gitu loh. Pak Haji Iqbal itu perikanan, saya di pertanian. Dan rencana kita memang mau bikin semacam agrowisata. Di sini macam-macam ya. Kita tanaman kita itu nggak fix, tapi yang fix memang yang selalu ada itu melon ini, itu selalu ada. Tapi yang tanaman gonta-ganti atau ibaratnya kita bilang tumpang gilir, bukan tumpang sari ya. Karena kan setiap tanaman itu harus rotasi, tidak bisa tanam satu jenis yang sama di tempat yang sama, terkecuali dengan cara greenhouse, sistem hidroponik ini bisa. Kalau di open field nggak bisa. Jadi di open field itu kita ganti-ganti. Kemarin kita sebelum tahun baru tanam jagung, sekarang kita tanam cabai karena mau menghadapi lebaran, seperti itu aja. Tapi kalau dalam greenhouse fix hanya melon. Luasan tanah total keseluruhan 4,2 hektar. Tapi yang baru kita pakai itu baru 1,5 hektar. Yang pasti sih, kita mau jadi Mas Miracle ini one stop shop lah. Contoh hal, Mas datang ke sini bisa mendapatkan apa yang Mas mau dan apa yang Mas mau tahu dalam bidang agri. Contoh, saya pengen bisa bertani melon. Benihnya apa, medianya apa, itu nggak perlu ke banyak-banyak tempat. Kadang kan datang toko pupuk, medianya apa, oh di sana, benihnya oh di sini. Kalau kita nggak, saya pengen bisa nanam melon, ya udah, melatihannya di sini, medianya mau cari di sini bisa, benihnya juga di sini ada, semua ada di sini. Kita berbagi seperti itu aja. Ini sebetulnya nama perusahaan kita PT Manta Anandi Sejahtera. Jadi PT Mas. Miracle Farm, kita kan tahu Miracle ini ajaib ya. Kenapa saya bilang ajaib? Ini pinggir tol nih. Sebelah perumahan. Ya kan, daerah sini mungkin kalau punya tanah sebesar ini bakal dibangun apartemen. Tapi masih ada orang yang mau merelakan tanah di lokasi emas dijadikan kebun. Makanya kalau kata saya sih keajaiban. Dan bisa nanam ini di sini juga keajaiban karena dulu hutan belantara parah ini. Jadi ya kita bilang Miracle Farm. Ini bener-bener nggak keurus. Tanam yang pasti saat saya buka lahan ini tanamannya kebanyakan pisang liar ya. Nah yang sebelah itu yang sekarang kebun cabai itu lapang bola masyarakat di sini. Udah penat tanahnya berarti. Keras banget itu mah, udah kayak coran aja udah. Nah, sedangkan ini ya kebun pisang. Kebun pisang, talas, tapi bukan yang diurus, liar gitu loh. Orang saat buka lahan ini, alhamdulillah tuh berapa banyak ya kobra ketemu,
Sanca ketemu. Waduh, dinosaurus mah nggak ada dinosaurus. Jadi kalau misalkan proses budidaya mungkin ya, proses budidayanya atau sistem yang saya pakai sama seperti keumuman orang tanam melon hidroponik. Ya kan, kita bertanam di dalam polybag menggunakan sistem drip irigasi. Tapi mungkin yang membedakan adalah media yang saya pakai. Karena biasanya praktisi hidroponik lainnya itu menggunakan medianya, kalau nggak arang sekam, kokopit. Kalau nggak kokopit, saput arang sekam. Kalau saya nggak beda, gitu loh. Karena saya dulu dididik sama orang tanah. Itu menjawab pertanyaan Mas. Saya masih memasukkan sedikit unsur tanah juga ke media ini, gitu loh. Kenapa? Karena tanah ini bagi saya dia punya kelebihan sendiri. Dia bisa menyimpan bakteri segala macam. Jadi saya bisa injek pupuk organik ke dalam media ini. Kalau kokopit saya nggak bisa injek organik, gitu loh. Dan itu tujuannya untuk apa? Meningkatkan produktivitas buah dan menghemat penggunaan AB mix. Orang nyiram melon sistem hidroponik kebanyakan 6-7 kali siram per hari. Saya hanya 3 kali sehari. Betul. Hasil alhamdulillah sama dengan orang lain. Gitu aja. Jadi ada penghematan di situ karena saya menggantikan unsurnya, ada unsur organik yang saya injek di situ. Dan hasil buahnya ternyata lebih manis, lebih tahan lama karena organik. Ada unsur organik ya. Ini bukan organik full, tetap pakai AB mix, tapi ada unsur organik yang saya masukkan. Kalau untuk jenis melon yang ada di sini nih, ini melon Sagami, melon Jepang. Oke, ini melon Jepang Sagami. Benihnya dari Rizwan. Yang ini Sweet Honey namanya. Sweet Honey. Dia seperti apa ya? Honey Globe. Dia tuh tipikal kulit tipis tapi dia mengeluarkan net. Tapi tidak seperti ini. Ini kan kulitnya cenderung tebal. Tebal, netnya pun tebal. Kalau ini dia kulitnya tipis, netnya tipis. Mungkin seperti yang sekarang lagi ngetren itu kayak Intanon. Nah kebetulan Intanon kita udah habis karena Mas bisa lihat nih, satu bed yang sana udah mulai gundul nih. Ya, nggak monokultur. Jadi dalam artian itu satu greenhouse satu jenis. Enggak. Jadi satu greenhouse ini macam-macam saya. Sini Sagami, di sini ada Intanon, di sini ada Sweet Honey. Kenapa seperti itu? Kenapa nanamnya nggak kayak orang? Gitu kan, kenapa random? Kalau di wisata ini kan orang pengen metik sendiri tuh. Biar saya tuh mau bikin semacam farm mart. Kalau Mas ke supermarket, semua buah itu adanya di etalase. Etalase kita adalah pohon. Di etalase ini kan macam-macam buah ya. Sama juga macam-macam buah. Gitu. Tinggal milih. Jadi nggak misalkan, wah itu sudah sesuai dengan pakem. Nggak ada pakem di pertanian. Bebas-bebas saja. Yang penting saya nanam melon nggak saya bilang ini cabai. Itu aja yang penting. Terus kenapa kita memilih tanaman hortikultura? Karena ini waktu tanamnya atau waktu berbuahnya nggak lama. Kalau nanam durian 5 tahun saya puasa. Kalau ini puasanya 3 bulan doang. Kayak gitu. Metode melon ini memang tanaman yang sekali habis. Kalau dengan cara seperti ini. Gitu kan. Walaupun ada beberapa temen yang sudah mencoba tanam melon itu bisa berkali-kali panen. Satu pohon bisa sampai 20-30 buah. Seperti di Jepang itu sampai 60 buah per pohon. Tapi dengan metode yang berbeda. Tapi kalau melon dalam greenhouse ini, sekali panen habis. Pohonnya pun kita ganti. Kalau keumuman ya, saya bicara keumuman dulu. Gitu. Keumuman ini, kalau kita jual ke supplier atau ke mitra supplier itu kurang lebih sekitar 20-25 ribu per kilo harga buah melon ini. Tapi kalau dengan petik sendiri, kita mengacu supermarket jual ke user langsung. Karena kita menjual ke user nih.
Supermarket menjual ke user 55.000, 45.000, itu pun yang kita lakukan. Karena ini harga langsung ke user. Dan kita memang sedikit lebih mahal kadang. Contoh hal nih, Sagami ini kita jual di angka 70.000 sampai 75.000. Mahal banget, gitu kan? Karena ini wisata. Kita menganggap itu adalah bagian dari tiketing. Dan wisata kita itu nggak hanya suruh petik melon aja, habis itu pulang, nggak. Kita kasih edukasi seperti ini. Banyak orang yang datang ke sini beli melon, terus dibilang gimana sih cara nanam melon di rumah, pengen kayak gimana, caranya seperti apa. Kita sharing di situ, kita kasih ilmu di situ. Jadi dengan mengeluarkan kasarnya harga segitu, dia banyak yang didapat loh. Bukan hanya fisik melon saja. Sebetulnya dibilang sulit, tidak kalau kita tahu ilmunya. Disebut mudah, tidak juga kalau nggak tahu ilmunya. Yang pasti, yang namanya melon ini makhluk hidup. Makhluk hidup ini kita hanya bisa berikhtiar untuk nanam, memberikan dia makanan terbaik, memberikan dia pengurusan terbaik. Tapi kalau hasil, selalu saja nggak jadi jaminan. Contoh, kita fair aja di sini. Ini ada melon yang kurang baik bentuknya. Kebetulan kita lagi duduk di sini aja nih. Ada yang lebih baik, ada yang kondisinya baik, ada yang tidak baik. Kenapa? Karena ini penyakit, defisiensi. Seperti halnya kita manusia, gitu kan? Ada manusia yang tinggi, besar, ada yang kecil, padahal usianya sama, gitu kan? Sama-sama orang Indonesia. Ada yang putih, ada yang hitam. Itu genetik, satu itu. Yang kedua penyakit juga. Bertani ini kan setiap hari belajar nih, gitu loh. Contoh hal, aduh, kemarin bisa nanam melon nggak begini, kok sekarang ada yang begini. Itu pembelajaran baru. Kita cari tahu tuh apa penyebabnya. Kita ulas lagi, kita ulang lagi, sampai benar-benar kita punya pengalaman. Oh, cara tanam melon terbaik ini adalah seperti ini, gitu lah. Makanya tidak ada pakem khusus di pertanian. Pengalaman yang bicara, karena beda ladang, beda belalang, Mas. Nah, saran saya kepada sahabat tani semua, kalau kita mau mulai belajar bertani melon dan fokus menjadi petani, tolong jangan dulu berpikir cara bikin pupuk. Berpikir aja konsentrasi gimana cara numbuhin pohon melon dengan baik, berbuah baik, sesuai dengan target panen, dan rasanya manis. Itu sudah lulus, baru kita mikirin yang lain. Itu aja, simpelnya. Fokus utamanya adalah tanam. Dan yang paling penting adalah mulai. Kalau cuma niat doang ya nggak jadi-jadi melonnya. Ini khusus buat teman-teman yang masih muda ya, sahabat tani yang masih muda. Saya kasih tahu, bertani itu memang pamornya nggak sekesannya tidak ada, gitu loh. Tapi saat ini pertanian itu adalah sorotan nomor satu. Pemerintah pun sama, menyorot ini, ketahanan pangan. Jadi di saat kita bisa berkecimpung di dunia ketahanan pangan, bagi saya ini adalah salah satu bisnis yang seksi, gitu loh. Ini bisnis yang seksi, ini bisnis yang menurut saya harus dijalankan. Dan kalau untuk anak-anak muda, bertani itu gengsi karena kotor, karena bau. Mulai sesuatu yang tidak berhubungan dengan bau dan kotor. Hidroponik, itu nggak bau, nggak kotor. Uangnya pun lumayan, hidroponik. Karena harga hidroponik dengan konvensional jauh beda. Dan harga lebih cenderung flat. Pengen mencoba bisnis hidroponik atau bisnis pertanian, bisa sharing sama kita, gitu loh. Bisa main ke sini atau mungkin ngobrol dengan bapak-bapak jaga tani nih. Intinya kita bisa berbagi ilmu. Nggak seperti dulu lah. Saya megang pacul nggak? Ya kan? Kayaknya kalau orang ngelihat saya lebih mirip anak band daripada anak tani. Betul nggak? Tapi saya bertani udah dari 2009 loh. Dan style saya begini apa sekarang? Masih kunciran, gelangan. Memang begitu. Nah, memang saya mau merubah image tani saya. Kenapa saya seperti ini? Saya mau merubah image. Petani itu nggak harus topi caping, kaos singlet, ya kan, dekil-dekilan, bawa pacul. Enggak. Sekarang saya udah nggak pegang pacul. Pacul saya handphone. Itu loh. Pacul saya knowledge. Berarti yang saya bisa, yang lain juga bisa.
harapan saya sebetulnya begini. Ketahanan pangan, kembali ke ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita itu adanya di sekarang ini. Ketahanan pangan bukan hebat-hebatan senjata, gitu loh. Tapi hebat-hebatan menciptakan makanan untuk masyarakat Indonesia. Kalau kita terjadi perang dan kita harus lockdown, nggak punya makanan, mati. Negara yang bisa mempertahankan kekuatan itu, ketahanan pangan, itu adalah negara yang bakal kuat. Makanya saya berharap anak muda nih khususnya, gitu kan, jangan orang tua terus, gitu kan. Anak muda, cobalah kita peduli di situ. Kalau bukan kita, siapa lagi? Masa kita makan sintetis ke depannya? Masa kita makan sepatu? Nggak mungkin itu. Kita masih, setidaknya kalau bisa nanam melon nih, perang nih, di rumah kita ada melon, nanam melon tuh aman. Masa sepatu kita gerogotin? Nggak mungkin. Betul nggak? Gitu loh. Ini seperti itu sih. Harapan kita bikin emas itu sebetulnya itu. Nggak melulu harus dalam hal materi ya. Tapi berbagi juga kita, itu yang kita pengen. Dan ingin merubah image bahwa petani itu nggak dekil, nggak kotor. Tapi ini bisnis, ini tuh bisnis seksi kalau kata saya.